Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di acara Locus Goes to School. Pada kesempatan hari ini kita berada di SMAN Negeri 13 Garut. Kali ini kita akan membahas atau berbicara tentang antara selfie dan berprestasi. Kita akan mengambil judulnya antara selfie dan berprestasi. Nah, menurut ada nih masalah penggunaan sosial di kalangan remaja. Menganggap media sosial itu apakah sarana yang menguntungkan atau sarana yang merugikan atau sarana yang membahayakan? Bangga. Izin menjawab Pak ya. Menurut pandangan saya pribadi untuk media sosial di kalangan remaja sekarang memang ada untungnya dan juga ada bahayanya juga. Dimana yang untungnya kita bisa mengembangkan dunia prestasi itu di tingkat IT untuk teknologi, dimana akan jauh lebih luas jika dilaksanakan di media sosial. Yang dilihat dari posisi di sekolah saya sendiri sekarang, kebanyakan lomba itu udah dipindahkan ke IT biar tidak hanya warga sekolah yang melihat, tapi bisa dilihat oleh masyarakat luar gitu. Dan untuk yang bahayanya, di mana untuk siswa-siswi di SMA Negeri 13 Garut ini kebanyakan masih belum paham mengenai penggunaan media sosial yang baik dan benar, di mana mereka terkadang mengupload hal-hal yang seharusnya tidak diupload di media sosial. Oke, kemudian ke Pak Wakil Kepala nih Pak. Pihak sekolah sejauh mana dan bagaimana cara mengantisipasinya dalam pengawasan penggunaan media sosial di kalangan siswa, Pak? Saya izin menjawab. Selama ini kami di kesiswaan memang dengan berjalannya media sosial yang kami temukan itu kami sebulan sekali sering melaksanakan razia yang terutama masalah histori di galeri. Karena dengan jamurnya media sosial ini banyak hal-hal yang konten-konten negatif yang perlu kami tindak lanjuti, yang perlu kami waspadai. Tetapi ada kendala ketika kami melaksanakan razia, banyak siswa kita yang mungkin karena kurang pemahaman dan sebagainya, kami nanti minta pencerahan dari Pak Kang Asep ya. Ketika kami menindak razia HP historik, tapi kami tidak membuka privasi, tidak membuka WhatsApp. Setelah dipanggil orang tuanya, hampir semua orang tua sangat mendukung. Tapi ada rasa keraguan kami di tim siswa, apakah perbuatan kami ini merazia HP siswa itu termasuk melanggar hukum atau tidak? Oke. Saya dikhawatirkan Pak, nanti ketika Bapak melakukan razia, siapa tahu ada anak yang kurang senang gitu kan, kemudian bicara di luar kan, suka lain-lain kalau sudah di luar ya Pak. Takutnya nanti wah sekolah ini melanggar HAM gitu kan. Karena sekarang HAM, Kang Asep, sekarang HAM itu sudah sering dijadikan dalih gitu untuk melakukan sesuatu pembelaan atau agar membenarkan sesuatu yang memang tidak seharusnya dibenarkan gitu. Nah, dari kacamata hukum sendiri, menurut Pak Asep seperti apa? Yang pertama nih, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah gitu kan, apakah beliau langkah-langkah sekolah itu memang sudah betul dan tidak melanggar hukum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah ini bukan pembatasan ya, adik-adik mohon maaf nih, ini bukan pembatasan, tapi ini aturan atau undang-undang ini supaya membuat adik-adik bebas, bukan untuk membatasi. Jadi dalam melakukan hal media sosial,
supaya adik-adik tetap bebas menggunakan media sosialnya, bebas berseluncur di dunia mayanya, itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh adik-adik. Aturan apa saja? Mangga Kang Asep untuk memberikan sedikit penjelasan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi jangan cinta kepada saya ya. Gitu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Orang campur-campur, da orang mah orang Sunda ya, gitu. Gitu. Jadi nama tos jelas aya di pangpang dihareup, nama pribados Kang Asep Muhyiddin, atau sering dipanggilnya itu akrabnya dipanggil Asep Abdar atau Kang Abdar. Mungkin kalau dibuka di Google Asep Abdar biasanya muncul rata-rata tentang kritisme saya gitu, karena di antara beberapa banyaknya orang di Kabupaten Garut khususnya umumnya ya mungkin di Indonesia, saya termasuk orang yang totalitarianisme atau kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bukan kebijakan pemerintah yang karena saya terbatas bergerak oleh kebijakan pemerintah, bukan, tetapi yang sedikitnya potensi menimbulkan kerugian bagi banyak orang, seperti itu gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung dalam obrolan ya bahwa sekolah ini SMA Negeri 13 sebulan sekali suka mengadakan razia HP. Itu sangat bagus, sangat setuju. Tapi pertanyaannya, apakah ketika masuk ke dalam ranah privasi handphone, di sana ada beberapa ruang privasi terus dibuka oleh pihak sekolah dan masuk ke dalam ranah-ranah tertentu gitu ya. Mungkin siswa ada yang ketika melihat dalam pasal-pasal undang-undang ITE, Pak, hati-hati Pak, nanti ini kan privasi saya, tidak boleh dibuka Pak, nanti kita bisa laporkan Bapak ke aparat penegak hukum gitu ya. Nah, di sana mungkin itu diaturnya itu ada di beberapa peraturan perundang-undangan terkhusus undang-undang ITE, karena di sini ada bahasanya masuk ke ranah privasi tanpa izin Pak gitu. Nah pertanyaannya, ketika nanti si handphone siswa itu dirazia, kita buka, bukanya itu dengan orang yang memiliki handphone. Contoh, teteh siapa namanya? Ya? Nurfani, Gulpani. Gulpani. Handphonenya itu karena kena razia, atau Pani aja ya panggilnya ya. Kena razia, handphonenya dikena razia, itu Pak biasanya langsung dibuka saat itu atau dikumpulkan terlebih dahulu? Langsung dibuka saat itu juga gitu ya, di tempat, di kelas tersebut. Nah, sehingga untuk membuka handphone tersebut, Pani ini harus menyaksikan, harus melihat ketika dibuka handphonenya itu Pak. Nah, ketika Pani ada bahasa seperti ini, Pak jangan dibuka untuk galeri ini. Nah, berarti kan ada tanda tanya besar nih. Ini ada ruang privasi Pani yang tidak bisa atau tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita paksakan ketika Pani tidak Bapak menyampaikan itu jangan dibuka, caranya handphone tersebut Pak bisa disita dulu, dalam arti bukan disita selamanya, sementara disimpan dan diundang orang tuanya gitu Bu. Pertanyaannya, ketika di dalam galeri tersebut ada privasi yang sangat privasi oleh Pani, terus diundang orang tua oleh pihak sekolah, lalu dibuka di hadapan orang tuanya, itu seperti apa? Boleh Pak, tapi kadang-kadang suka begini, mohon maaf, ini kan masa-masa remaja ya, masa-masa rentan. Ketika dibuka di hadapan orang tua, kira-kira bagaimana nih? Malu nggak? Malu. Jadi kesimpulannya, alangkah bijaknya, alangkah baiknya siswa di sini tinggal berkonsultasi dengan wakase kesiswaan atau dengan guru yang ada waktu itu ya, Pak mohon maaf,
jujur bahwa dalam galeri tersebut, dalam ini tersebut ada hal-hal yang kurang baik atau seperti apa, sehingga yang mengetahuinya adalah hanya Fani dengan tim dari sekolah tersebut itu. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau itu muncul keluar? Nah, berarti ada yang menyebarkan, ada yang menginformasikan dari private-nya Fani dengan pihak sekolah. Nah, itu baru tidak boleh atau dilanggar, itu bisa dipidana, ya. Karena begini, setiap orang tanpa hak, ya, atau istilahnya mentransmisikan informasi publik atau informasi privat. Orang tanpa hak mentransmisikan atau menyebarkan informasi privasi atau informasi publik yang tanpa hak. Pertanyaan di sini ada tanpa hak. Hak siapa untuk menyebarkan informasi? Ada lembaga pers yang sudah berbadan hukum, gitu ya. Jadi yang memiliki hak untuk menyebarkan informasi adalah lembaga pers, bukan kita, siswa, guru, ataupun siapapun. Tetapi ketika muncul privasi yang ditemukan di dalam HP tersebut, contoh itu melanggar norma, sekolah itu biasanya tidak akan langsung menghukum ya Pak ya, tapi hanya memberikan teguran. Selain teguran paling memerintahkan untuk dihapus dan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kepada siswa, apakah siswa memilih hanya cukup yang tahu itu adalah pihak sekolah dengan siswa atau diketahui orang tua? Pasti memilihnya untuk siswa dengan pihak sekolah. Kalau dengan orang tua itu kan nanti sumping ka bumi teh Pak, maneh lin sekolah tok 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 dan seperti gitu. Ya. Jadi ini nanti ditularkan, disampaikan ketika ada razia handphone itu, boleh nggak pihak sekolah membuka? Boleh. Tetapi kalau seandainya ada yang berbicara begini, Pak itu privasi, itu nggak boleh Pak, nanti bisa kita pidanakan. Tahan handphone tersebut Pak, jangan dulu diberikan. Sah, boleh. Bikin berita acaranya kalau seandainya orang tuanya tidak bisa hadir diundang pada hari itu. Pernyataan penitipan bahasanya Pak. Jadi siswa tersebut menitipkan handphone dikarenakan ada ruang privasi saat dilakukan razia tidak boleh dibuka, sehingga kami menunggu orang tua siswa tersebut untuk hadir di sekolah membuka ruang privasi tersebut bersama-sama. Boleh Pak. Pertanyaannya, siswa akan malu nggak sama orang tua? Nah itu, jadi lebih baik kita berkonsultasi langsung dengan pihak sekolah. Lebih baik jujur, karena batasannya ada begini Kang B. Ketika ada fase-fasenya itu, mana fase sebagai didikan siswa, mana fase didikan sebagai orang tua, dan mana fase didikan sebagai sahabat. Jadikan guru ini adalah sahabat, tetapi tidak menghilangkan guru. Jadi singkatnya Kang Bay, kalau seandainya ada razia, terus istilahnya ini guru, bapak ibu guru ini dihantui dengan takutnya ada unsur pidana yang masuk ruang privasi, nah jawabannya adalah boleh masuk ke ruang privasi dengan catatan dihadiri oleh orang yang punya handphonenya tersebut. Kalau seandainya ada ruang privasinya, boleh handphonenya ditahan sementara dan dibuatkan berita acaranya, diundang orang tuanya. Dan saya yakin orang tua tersebut pasti akan mendukung. Nah, jadi tidak akan terjerat oleh undang-undang ITE atau sebagaimana diatur di pasal 21 kalau nggak salah, setiap orang ya mentransmisikan atau menyebarkan seperti itu. Itu mungkin untuk sementara Kang B, bisa dilanjut enggak? Siap. Masih siap? Siap baru itu siap, lumayan tononya. Nanti ajiannya masih persiapan supaya tidak ngantuk, nanti sebentar lagi Limangan Kota Letik akan mengumandang di sini. Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke ini ketua OSIS sebagai ketua OSIS. Pernah tidak mungkin menemukan teman-teman ini di luar razia itu, menemukan teman yang ternyata di dalam
HP-nya itu ada konten-konten ya dalam tanda kutip kurang serono, kemudian atau membaca SW temannya yang kurang itu. Nah, ketika menemukan hal-hal tersebut, apa yang dilakukan oleh adik? Apakah misalkan memberikan teguran atau hanya membiarkan saja? Bagaimana? Izin menjawab ya Pak. Pernah saya melihat dan menemukan kasus seperti itu. Awalnya saya seperti mencari tahu terlebih dahulu, tidak langsung ke orangnya. Karena kasusnya ini di sini udah kelihatan dari beberapa siswa lain. Nah, saya mencari tahu dulu informasi yang akuratnya. Setelah itu, sebelum ke pihak Bapak Ibu guru, saya mencoba menanyakan ke siswa tersebut yang melanggar hukum tersebut. Dan kebanyakan Pak, bukan siswa tersebut yang melanggarnya, tetapi atas bajakan temannya atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana yang sudah tahu akan privasi dia gitu Pak. Jadi sebelum ke Bapak Ibu guru, saya selalu menanyakan terlebih dahulu. Jadi sebelum bertindak mengkonfirmasi dulu kebenarannya apakah Ya, ini benar betul atau atau tidak. Nah, untuk Pak Wakil Kepala Sekolah, langkah-langkah ke depan antisipasi ini untuk pencegahan ini selain dari razia, mungkin ada strategi lain? Selain kami selain melakukan razia ya, kami sering melakukan sosialisasi Pak setiap hari Senin, mana yang boleh dilakukan oleh siswa, mana yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Kami di tim kesiswaan terus-menerus melakukan sosialisasi, terutama masalah tata tertib ya, agar siswa tersebut bisa mematuhi lah dalam artian. Sebab bukan main, siswa di SMA 13 Garut ini ada 1.294 siswa Pak. Lumayan, Ya. sangat-sangat banyak ya. Alhamdulillah dimulai dari masuk tepat waktu, alhamdulillah dari tiap hari itu cuman ada paling 5 orang, 4 orang. Dianggap wajar lah oleh kami dari 1.294 yang kesiangan. Kami di tim kesiswaan itu ada 7 orang ya, 7 orang di tim kesiswaan untuk terus melakukan sosialisasi secara humanis. Pendekatan tidak dengan cara kekerasan, kan sudah tidak boleh. Tapi terus galakan secara humanis. Mungkin itu Pak langkah-langkah yang terus kami lakukan. Siap. Tadi kan sudah dibilang kuis, sudah siap jawabannya? Persiapkan jawabannya, tapi syaratnya ketika nanti ada yang benar menjawab, itu harus dibuktikan bahwa yang menjawab itu telah mensubscribe Lokus Online, baru akan dapat hadiah. Siapa, pertanyaan nih, siapa narasumber pertama di edisi Lokus Online? Itu silakan ke depan, ke sini. Ke depan, tampil ke depan. Perkenalkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bintang Lestari dari kelas 11 MIPA 4. Terus jawabannya? Izin diulangi tadi pertanyaannya. Oke. Bilih lepat. Siapa nama narasumber di edisi pertama Lokus Online? Subscribe Lokus Online. Jawabannya narasumber di edisi pertama Lokus Online yaitu Pak Indra Kurniawan.
sebagai praktisi hukum. Buktinya mana? HP-nya mana? Udah? Lihat. Singa ningali channelnya Instagram tuh. Ada yang mau menjawab lagi? Pertanyaan sama? Tadi yang duduk sendiri tadi yang pertama ngacung. Kasihan deh. Sendiri atau kemana? Atau temennya kemana neng kok duduknya sendiri? Nanti neng. Sok. Jadi jawabannya tadi sini dulu. Jadi jawabannya tadi siapa? Pak Indra Kurniawan. Nah, jawabannya ternyata masih belum benar. Itu neng yang duduknya sendiri. Sini neng depan neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat ngareretan kajian. Perkenalkan, nama saya Citra Indana Zulfa dari kelas 11 MIPA 4. Narasumber pertama di episode pertama, pengenalan lokus online, betul Pak? Tuh. Ya itu. Narasumbernya itu siapa ya? Bapak Asep Ahmad, pimpinan redaksi Lokus Online. Dengan Bapak Asep Muhyiddin, direktur Lokus Online. Oke. Tunggu dulu nengnya. Rek jajan sebelah neng. $50.000 pertama keluar. Hatur nuhun Bapak, Terima kasih, mugia Neng. berkah. Amin. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua sangat-sangat mudah dan sangat-sangat familiar. Ini siap-siap yang cepat angkat tangan, pasti dia yang dapat. Masih seputar nama. Siapakah nama host di Lokus Online? Itu yang paling cepat tuh, yang paling belakang, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu tuh. Mana udah subscribe belum? Tuh nanti udah ada laporan. Oke, sok siapa neng jawabannya neng? Sok perkenalkan. Kenal. Udah kenal. Tapi kan kami belum kenal tim di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngararetan we kajian. Jad pindah duduk di dia. Silakan. Siapa neng? Lanjut. Ulah waraseri neng can rame. Kela mun geus rame ke karaseri. Perkenalkan, nama saya Pina Sakira Dilianti dari kelas 11 MIPA 4. Jawabannya adalah Bapak Begin ASYH. A B cengek. Nuhun. Hah? Begin ASYH. Terus? Y. No. Oke, siap.
Alah neng dapat jadi receh. Siap, betul. Kita ini 50.000 kedua. Nanti masih ada satu kuis lagi, tapi kita kembali lagi ke materi. Sebelum nanti kita akhiri, kita akan ditutup lagi nanti dengan penampilan dari Jihad. Jadi sebelum berakhir mungkin dari sini dulu. Maaf Pak, saya berdiri saja di sini supaya lebih mudah. Dari OSIS silahkan statement closingnya sebelum acara ini ditutup. Apa yang ingin disampaikan terhadap teman-teman dalam hal penggunaan media sosial ini? Silakan. Ya berdiri supaya lebih terlihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pendapat pribadi saya mengenai penggunaan media sosial bagi di kalangan siswa atau peserta didik di SMA Negeri 13 Garut, terutama teman-teman semua rekan-rekan OSIS MPK. Ya, hasil tadi diskusi bersama Bapak Kesiswaan dan Bapak Asep, ya, yang dapat saya simpulkan ini, kita jangan langsung memvonis segala sesuatu itu tanpa pengetahuannya. Nah, jangan sampai teman-teman misalkan terjadi razia yang telah dilaksanakan dan teman-teman ini terrazia. Jangan terlalu memvonis bahwa pihak sekolah ini langsung melanggar hukum undang-undang IT. Ya. Jadi tadi beberapa yang disampaikan itu boleh sebenarnya. Yang tidak boleh itu jika petugas razianya membuka secara langsung dan memaksakan kepada si pemilik handphonenya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi bedakan yang mana yang melanggar dan yang mana yang tidak. Selanjutnya, dalam penggunaan media sosial, kita sebagai pelajar yang paham atau tahu akan hukum di Indonesia, sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam memposting. Karena di era sekarang, Society 5.0, di mana semua jejak digital itu akan sangat mudah ditemukan oleh orang lain. Jadi lebih diperhatikan lagi tata cara penggunaan media sosial yang baik. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya statement closing dari Pak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pandailah memilih dan memilah, ya. Gunakan media sosial secara bijak, ya. Tadi Bapak sangat berterima kasih kepada tim Kang Asep yang telah memberikan pencerahan, ya, secara hukum, ya. Ketika Bapak di tim kesiswaan bisa melakukan razia, dan permintaan mungkin kepada Kang Asep dan kawan-kawan ini harus terus menerus, ya, karena jujur Pak, saya bekerja sebagai ASN di SMA 13 Garut sudah 14 tahun, baru pertama kali ini ada talk show yang begitu bagus untuk kami, pencerahan untuk anak-anak kami. Kami sangat minta dan sangat banyak berterima kasih kepada kantor hukum Kang Asep, ya, yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Permintaan mungkin dari kami jangan hanya satu kali, Kang. Kami tunggu untuk selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke Pak Asep. Mangga Pak Asep. Baik, ini karena sebetulnya sih pingin lama-lama di sini, cuman sudah lihat biasanya upami abdi nuju sakola ge Pak ninggal batur nutos keluarnya na kantong tos sok tos tebetah kieu gitu banyak ya gitu. Tapi di sini saya akan sedikit memberikan pencerahan saja ya. Ini udah jam 10 kurang lebih tentang prestasi atau menyebarkan hoak atau menyebarkan informasi gitu ya. Jadi begini,
perbedaannya seperti yang tadi, kalau prestasi kan sudah jelas ya, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal kegiatan bagus, itu bisa kita sampaikan, kita upload ke dunia media sosial, boleh. Nah, harus dibedakan pertanggungjawaban hukum antara media sosial dengan media massa. Media sosial itu adalah privat atau bukan badan hukum, sehingga untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk yang dilakukan dalam media sosial oleh kita adalah kita sendiri. Terus yang keduanya, informasi yang berada di media sosial, Facebook, Twitter, dan yang lain sebagainya, itu jangan diambil mentah-mentah, tetapi kita kunyah dulu, kita lihat dulu sumbernya, kita kaji dulu. Makanya seperti tadi yang dilakukan oleh Ketua OSIS, ketika ada informasi tentang hal-hal yang negatif, itu dicari tahu informasinya sebenarnya seperti apa. Nah, di media sosial pun seperti itu. Karena apa? Ketika kita ambil informasi tersebut dari TikTok, dari Facebook, terus kita ikut menyebarkan, nah itu bisa terkena jeratan di pasal 55 KUHP, turut serta membantu kejahatan. Kejahatan itu bukan hanya untuk kita melakukan pencurian, perampokan, penganiayaan, bukan, tetapi kejahatan di dunia cyber, skimming, cleaning, banyak kejahatan-kejahatan di dunia cyber seperti itu. Lalu apa yang dibedakan dengan misinformasi, disinformasi? Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami gitu ya. Ketika contoh Ketua OSIS memberikan informasi bahwa rapat itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Ketika ada misinformasi, Jumat itu jam berapa? Kan ada dari jam 6 sampai jam 12 malam. Nah gitu. Tiba-tiba dibuatlah orang yang penerima informasi itu jam 12 atau jam 1 ya, habis Jumatan. Padahal rapat tersebut itu dilaksanakan jam 8 gitu. Nah, itu adalah misinformasi. Kalau seandainya orang yang tidak bisa menerima karena dah Bapak mah Ketua OSIS bilangnya itu hari Jumat tidak dengan tanggal atau jam, tiba-tiba sehingga muncullah pertikaian atau permasalahan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi pandai-pandai kita menerima informasi. Kalau disinformasi itu sudah jelas salah yang diinformasikannya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, Kang Ari, undang-undang ITE itu untuk apa? Kebebasan. Yes, betul. Karena dijamin dalam undang-undang dasar, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Bebas di sini bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada batasannya. Gitu ya. Contoh, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Malu ya, nanti sama host Outlookis online ini, gitu saya. Ketika contoh, Neng di sini selfie, Fani ya tadi itu ya, Fani selfie. Terus di belakang ada si teteh yang di kerudung putih ini. Si teteh yang di kerudung putih itu, contoh dia itu sedang sama pacarnya, ya, sedang sama pacarnya. Dah, dengan pacarnya tersebut ada hal-hal negatif, ya. Tapi Neng selfie dari sini, di belakang ada pacar, ada si Neng yang kerudung putih sedang pacarnya dengan hal-hal negatif. Lalu diupload di media sosial. Setelah diupload di media sosial, si Neng tahu yang kerudung putih itu, orang tuanya tahu, kerabatnya tahu, sehingga mohon maaf dalam tanda kutip keburukan si Neng itu menjadi diketahui. Pertanyaannya, apakah Teteh Gina ini bisa terjerat oleh undang-undang ITE secara pidana atau tidak? Yang belakang ke depan. Silakan. Iya, silakan dijawab langsung. Muncul suara aja enggak itu? Bisa kena undang ITE, itu pasal 32 ayat 2 UU ITE apabila terbukti melanggar bisa dituntut. Undang-undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda
paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial. Makasih. Coba dibacakan pasal tersebutnya. Pasal Bunyinya seperti apa? Oh, Gitu. So. Coba dibacakan isi pasal tersebut. Karena begini, dalam bahasa hukum, isi dalam kalimat-kalimat frase-frase dalam pasal tersebut itu memiliki makna dan arti dan bisa ditafsirkan atau diterinterpretasikan itu berbeda ketika hubungannya itu lain. Silakan dibacakan. isinya bahasanya apa, kalimatnya? Kan pasal 48 kalimatnya seperti apa? Baca. Setiap orang bunyinya teh, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana 9 tahun atau denda paling sedikit 3 miliar. Coba pasal 32-nya baca. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang jangan menyimpulkan salah satu pasal. Karena pasal yang satu dengan pasal yang lain itu ada berkaitan, ada berhubungan. Saling berkaitan sama seperti kamu dengan aku. Iya, pasal 32 coba. Yang tadi kan memenuhi unsur pasal 32 ayat 2 kan? Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Masa Cukup. Oke. Jadi ya, gini. Apresiasi ini ada yang jadi ini untuk jajan ya. Kalau teman-teman mau minta traktir silahkan ya itu. Ya. Jadi jawabannya bisa atau tidak? Bisa. Ya, kalau untuk isi pasalnya itu bisa pasal 28, bisa pasal 48, bisa di pasal di KUHP tentang ketentuan hukum pidana seperti itu. Tapi yang pada intinya kenapa alasannya bisa? Karena si teteh yang berkerudung putih itu merasa dirinya itu dicemarkan oleh Neng. Padahal kan tidak sengaja, Neng ya. Neng selfie begini, tidak sengaja di belakang ada hal-hal yang kurang bagus. Terus diupload sehingga yang kurang bagus tersebut itu menuntut terhadap Neng. Seperti itu. Berbeda halnya dengan kalau seandainya ada petugas pers atau jurnalis melakukan foto, terus di belakang foto tersebut ada hal-hal yang negatif, itu tidak akan terkena ujaran penyebaran berita pornografi, karena pers itu memiliki hak dan kewajiban untuk menyebarkan informasi. Terus Kang cenah kumaha, banyak pers atau wartawan sekarang itu bergelimpungan. Banyak yang bilang kalau seandainya wartawan itu atau pers itu kebal hukum, tidak bisa dipidana. Betul nggak? Salah Pak, bohong besar. Wartawan, pengacara, polisi pun itu bisa dipidana ketika melakukan tindak pidana. Contoh, polisi bisa nggak dipenjara? Bisa. Ketika polisi tersebut mengejar seorang penjahat, terus tiba-tiba karena dianya itu lelah, polisinya lelah, tiba-tiba ditembak dor si penjahatnya. Padahal dia penjahat.
si penjahat tersebut keluarganya bisa menuntut si polisinya. Karena apa? SOP untuk menetapkan seseorang untuk dilakukan tembakan itu harus ada tembakan dulu peringatan ke atas. Itu. Jadi ada tahapan-tahapan atau SOP-nya. Nah, yang kedua, ada berita atau kabar bohong. Biasanya banyak sekarang di medsos, Pak ya. Gitu. Baik itu di media massa yang dalam tanda kutip saya sebut karbitan. Kenapa bilang karbitan? Karena muncul pas itunya saja, Pak, momen-momen itunya saja. Jadi tidak ada legalitas hukumnya dan lain sebagainya. Hanya dengan bermodalkan membuat website, pas momen itu setelah itu hilang. Nah, jadi ciri-ciri kabar hoax atau berita bohong yang pertama, identitas penulis itu tidak ada. Yang kedua, alamat daripada kantor dan perusahaannya tersebut tidak ada. Yang ketiga, tidak memenuhi kode etik atau kaidah jurnalistik 5W1H. Rata-rata kebanyakannya adalah curhat atau cerita cerpen. Begitu, Pak. Nah, mungkin bagi pihak sekolah bagaimana caranya kita bisa menindaklanjuti informasi dalam pemberitaan tersebut yang seperti cerpen, apakah bisa nggak dilaporkan ke pihak kepolisian? Bisa, tetapi ada tahapannya. Bagaimana tahapannya? Ada dewan pers. Jadi contoh di berita online kita print, atau anak atau teman-teman di sini ada keluarganya yang masuk dalam pemberitaan tetapi tidak sesuai sebenarnya, ya itu bisa di print dulu sebagai bukti. Setelah di print, kita minta hak jawab kepada perusahaan media tersebut. Kalau tidak diberikan hak jawab, kita bisa berkirim surat kepada Dewan Pers untuk meminta kajiannya apakah ini termasuk produk jurnalistik atau bukan. Ketika Dewan Pers mengeluarkan jawaban kepada kita, itu produk jurnalistik, itu bukan produk jurnalistik, baru bisa dilakukan langkah-langkah hukumnya. Seperti itu, oke? Karena waktunya singkat, nanti insya Allah Bapak dengan permohonan tadi, ini kita kenapa ada beberapa tim saya bawa ke sini supaya tidak jenuh gitu, Pak. Rata-rata yang memberikan materi itu kan hanya materi terus, setelah itu jarang ada ya semacam hiburan dan sebagainya. Insya Allah lain waktu pasti saya akan ke sini karena saya adalah putra Limbangan asli. Orang kampung saya mah, orang desa Pasirwaru, orang Marium. Mungkin kalau yang pernah lihat di kasusnya penganiayaan asisten rumah tangga atau ART yang orang Cinangor, Rohima, itu saya yang menanganinya sampai tuntas. Dan alhamdulillah saya tidak dibayar serupiah pun. Itu mungkin Bapak insya Allah kedepannya kita bisa menjalin kerjasama atau bila perlu kita MOU berapa dalam 1 tahun saya memberikan penyuluhan hukum segini. Dan ingat ya teman-teman di sini, antara kerjasama ini saya berikan gratis, tidak ada bayaran. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para narasumber yang telah hadir di depan. Sebetulnya masih asik, masih enak kita mengobrol, tapi sebagian besar udah mulai kepanasan, udah mulai hayang balik gitu kan. Nanti sebelumnya kita tutup dulu, tapi sebelum menutup ada sebuah kalimat. Tadi saya sudah berjanji bahwa saya akan memerdekakan adik-adik semua, akan membebaskan adik-adik semua dari belenggu yang mengikat hati, pikiran, emosi adik-adik. Apa kalimat untuk membebaskan semua itu? Kebebasan adalah ketaatan kita dalam menjalankan aturan. Sekian bagian dari Locus Goes to School. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Locus Online, terima kasih Kantor Hukum Asep Muhyiddin, terima kasih SMA Negeri 13 Garut. Oke, mangga terima kasih hatur nuhun ka sadayana.